Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man ismuhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang berbahagia sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua yang insyaallah semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala seluruh amal solehnya. Dalam kesempatan ini kita sedikit menyibak tentang ayat Allah, yang mana ayat Allah ini adalah merupakan satu informasi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ya, menginformasikan dari wahyunya, yaitu wahyunya Allah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka biasanya ketika informasi Al-Quran yang disampaikan ini, ada orang-orang yang langsung bergegas memenuhi panggilan, sebagaimana dalam orang-orang sholat Jumat itu ada namanya fas'au, itu adalah bergegas untuk mendatangi masjid. Ada juga nanti kalau orang yang bertobat itu wasari'u ila maghfirah, contohnya dia bersegeralah, sama-sama bersegera. Tapi kalau wasari'u pakai sin itu adalah bersegera tanpa jeda. Artinya karena dia adalah dosa, ketika ingat dosa maka dia segera bergegas untuk tobat. Nanti juga ada orang kalau yang fas'au itu adalah berangkat untuk ke masjid itu, tapi harus persiapan, mandi dulu apa gitu kan ya. Tapi juga ada orang-orang yang namanya berpaling dari ayat Allah, jadi namanya a'rado, sebagaimana kaum Samud dan kaum Ad ini yang tadi kita baca. Fa in a'radu fakul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa samud. Dan jika mereka berpaling, jadi di sini itu ada orang namanya a'rado. A'rado itu gini, contohnya si fulan menawarkan air kepada tamu, Pak, saman minum kopi, minum teh, atau minum susu, mamanya gitu. Orang ini nggak ngereken, itu namanya a'rado. Ditawari teh, kopi, atau susu nggak mau, atau ditawari yang lain, sprite atau macam nggak mau, ya bahasanya mungkin ya. Nah, orang a'rado itu seperti itu, dia tidak ngereken. Nah, tapi a'rado di sini kaum Samud dan kaum Ad itu adalah tidak memperhatikan atau tidak orang yang memalingkan diri, ya, dengan ayat Allah. Ini orang kaum Samud. Mamane, Mas, saya tawari ya sampean, mamane nih, maaf ya, anggaplah contohnya Mas Izudin. Nah, anggaplah Izudin, bukan Mas Udin ya, Izudin ya, tawari, Mas, itulah ada cewek cantik, rambut panjang, pendek, jilbaban atau apa. Dia itu a'rado, itu namanya a'rado, itu berarti gak ngereken. Alah mau atasane aku lu senduwe mawani gitu. Dia gak ngereken. Nah, orang kaum Samud ini tidak memperhatikan atau tidak ngereken bahasa Jawanya itu dengan ayat Allah. Sehingga Allah sampaikan di situ, maka kemudian diberikan petir, gitu kan ya. Jika mereka berpaling, maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu. Fakul anzartukum, katakanlah aku telah memperingatkan kalian. Ya kan ya. So'ikotin, dengan petir. Misla so'ikotin, seperti petir yang menimpa, yaitu Adin wa Samud, kaum Ad dan Samud. Jadi orang yang berpaling itu nanti akan diberikan petir. Jadi petir itu maksudnya secara fisikly juga nanti bisa jadi begitu. Petir itu kan kalau bikin kita kan kaget gitu ya. Boleh jadi itu adalah sebuah ayat Allah untuk mengingatkan kita. Itu petir.
Kaum Tsamud itu bukan kaum yang tidak pinter, kaum yang pintar. Dia bikin namanya Madain Salih, ya pernah dengar ya, bikin bukan batu dipahat tapi gunung dipahat. Sekarang masih ada, dilenyapkan Allah dan disisihkan satu-satunya. Nah, biasanya orang yang a'rodo ini, orang yang tidak memperhatikan ayat Allah itu biasanya ngerasa pinter. Tahu nggak sejarahnya Namrud? Namrud itu raja yang seperti apa? Namrud itu luar biasa secara prestasi dunia. Menara Babel itu salah satu karyanya dia. Terus kemudian dia itu juga suka menikahi wanita yang sudah punya suami. Bukan yang belum punya suami, bagi dia yang belum punya suami tidak laku ya. Yang sudah punya suami cantik ditawari. Contohnya termasuk Saroh ya, Sayyidah Saroh ini juga ditawari dulu. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan, karena istrinya dikatakan Nabi Ibrahim itu ini adalah saudariku. Nabi Ibrahim itu berbohong, tapi berbohong untuk menghindari. Karena kalau nggak begitu dinikahi dia. Kemudian juga Raja Namrud ini juga akhirnya kan yang juga bisa dikatakan karena ibunya itu melahirkan ketika yang sudah meninggal. Ya, artinya bahwa dia itu kalau ada cewek lain mendekati Raja Namrud, ini ibunya cemburu. Makanya sampai dikatakan menikahi. Coba ini Raja Namrud ya. Tapi dia memang punya kepinteran itu dalam bikin bangunan, dalam bikin apa. Nah, biasanya orang yang punya prestasi itu biasanya lebih banyak yang tidak tawadhu itu lebih banyak sombong, sehingga nanti munculnya adalah kesombongan. Jadi akhirnya dia a'rodo atau meninggalkan ayat Allah. Nah, ini makanya saya bilang bahwa ujian paling dekat orang mampu, orang prestasi adalah sombong. Ujian paling dekat orang tidak mampu adalah iri hati. Biasanya begitu. Nah, maka di sini di ayat yang Fusilat surat ke-31 ayat 13 itu mengatakan membahas tentang a'rodo, yaitu orang-orang yang betul-betul tidak memperhatikan ayat Allah. Saya loncat sedikit tentang ayat kaitan dengan ayat 30. Ini saya masukkan kaitkan dengan orang-orang yang beda dengan yang ini. Ini orang istiqomah yang tadi dibaca oleh Bu Zana ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu wa basiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan qalu ya, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, maka istiqomahlah. Kalau kita sudah mengatakan Allah sebagai Tuhan kita, sebagai Rabb kita, itu kita istiqomah. Kalau kita istiqomah, maka yang turun adalah malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi maka kami akan menurunkan malaikat ya, menurunkan malaikat. Ala takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu merasa sedih. Tuh. Jadi orang beriman itu tidak boleh sedih, Pak Winda. Harus selalu ceria. Tidak sedih, Pak, saya ngantuk. Jadi orang beriman itu tidak boleh sedih. Kalau sedih harus ada yang hibur. Orang beriman itu tidak boleh takut, harus berani, gitu kan ya. Berarti kalau berani harus memiliki sebuah yang bikin dia berani, pede. Apakah ilmunya, apakah kekuatan, kemampuan, skill komunikasinya, ya kan ya. Sampai suatu ketika ada namanya nabi. Ini saya kalau cerita nabi ini agak sedikit terharu ya. Ada nabi namanya Nabi Sam'un. Nabi Sam'un ini adalah nabi yang orangnya punya Samson. Nabi Sam'un ini adalah nabi yang sebenarnya dia itu dalam satu Ramadan ini Rasul Muhammad itu sempat tersenyum sendiri. Tersenyum sendiri, kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tersenyum sendiri?" Aku diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat ada seorang nabi yang masuk surga sendirian. Dia nggak bawa umat. Jadi orang bilang Samson, pernah dengar nggak ya Samson ya? Nah, Nabi Samson ini adalah orang yang nabi yang dia masuk surga sendirian. Nah, makanya
Kenapa ya Rasul? Dia itu memiliki kekuatan, yaitu memiliki pedang yang terbuat dari tulang unta. Ya, itu bisa. Dia juga memiliki kekuatan merobohkan istana. Pernah dengar film Samson ya? Itu bukan karangan ya. Itu bukan cerita fiktif, tapi maksudnya adalah cerita di dalam kisah-kisah para nabi. Namanya Sam'un. Orang akhirnya lidahnya jadi Samson. Ya. Terus kemudian ini saya kaitkan kenapa? Karena kaitan dia memiliki kekuatan, memiliki keberanian. Cuma dia itu berdakwah sendirian, tidak ada yang mau nerima. Coba ingin. Makanya kalau kita hari ini berdakwah atau memberikan eksekusi zakat masih nerima, alhamdulillah. Ini Sam'un, Nabi Sam'un itu tidak nerima bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun itu tidak menerima. Coba Pak Supri diperhatikan dulu. Jadi Nabi Sam'un ini adalah orang nabi yang tidak pernah sampai tidak ada yang menerima risalahnya. Termasuk istrinya. Justru istrinya itulah yang menjadi satu dalam tanda kutip pengkhianat. Jadi para orang pengawal-pengawal itu suruh tangkap tuh Sam'un, ditangkap. Nggak ada yang bisa nangkep. Berapa ratus, berapa orang tuh mati semua sama dia. Dia tuh selalu mengutarakan tentang tauhid, tapi nggak ada yang mau. Ditangkap, nggak ada yang bisa. Akhirnya raja punya cara. Kalau gitu caranya pasti punya kelemahan. Maka dekatilah istrinya. Ditawarkanlah harta. Lagi-lagi yang meluluhkan ya. Seorang itu adalah harta. Ditawarkanlah harta. Kamu akan diberikan harta yang begitu banyak. Maka akhirnya si istri tadi itu bertanya pura-pura, aku ini kan sama kamu udah gak ada rahasia sayang, gitu kan. Ya kan ya. Setelah itu ya nggak ada gitu kan ya. Kalau Kak saya masih ada. Akhirnya ngomong, apa nih sebenarnya kamu tuh punya kelemahan nggak sih? Kelemahanku adalah dipotong rambutnya. Kau ikat ya, kau ikat aku dan kemudian dengan rambutku itu kelemahanku sebenarnya. Kalau kau diikat aku nggak bisa apa-apa. Ya kalau nanti munculnya akhirnya si Nabi Sam'un ini benar-benar dalam tidur sekali itu gini. Pertama-tama tuh diikat, dia bisa, ya. Akhirnya diikat tapi akhirnya baru potong rambutnya, baru kemudian kok aku diikat siapa nih? Kenapa kamu ikat? Ya, aku ikat. Aku ingin menguji kamu. Bahasanya begitu. Perempuan tuh agak agak manis lah gitu bahasanya gitu kan ya. Akhirnya setelah itu dibawalah Nabi Sam'un ini ke kerajaan. Kemana itu? Ke istananya. Setelah sampai di istana itu kemudian di sana yang terjadi Nabi Sam'un karena nggak punya kekuatan disiksa. Diriwayatkan sampai dicungkil sampai matanya buta, dipotong tangan dan kakinya, gitu ya. Ini luar biasa, disiksa, padahal sendirian. Terus kemudian Nabi Sam'un berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon kembalikanlah kekuatanku seperti semula, ya kan ya. Ya, ingin menyampaikan, berikan pelajaran pada orang-orang di sini. Qadarullah, kemudian Allah mengembalikan seluruh kekuatannya, termasuk matanya, termasuk kekuatannya. Maka dirobohkanlah istana. Dan semuanya mati, dan istrinya tadi yang mengkhianati tadi belum sempat yang namanya menikmati hasil hadiah. Maka dia ikut tenggelam dan mati di situ. Makanya Nabi tersenyum, sedih dan tersenyum bahagia atau tersenyum haru ya. Ngelihat aku diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat ada nabi yang masuk surga sendirian. Ya baik, tidak Pak. Iya kan, nggak ada pengikutnya kan ya, usianya nggak ada itu kan ya. Nah makanya di sini kita memiliki satu pernyataan kalau sudah qalu rabbuna Allah maka sumastaqom. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kita takut kalau sudah seperti itu. Istiqomah, faida azamta fatawakal Allah. Kalau sudah mengatakan hari ini bismillah saya ingin mencari rezeki, nah, udah la takhafu ya, wala tahzanu, jangan takut, jangan sedih, gembira saja. Ketemu orang gembira. Akhirnya aura bahagia itu menular. Tapi aura ngantuk juga kadang menular. Coba sama angop ya, suka mikirin. Tapi semangat itu juga menular. Dicoba kalau nggak percaya. Sama semangat itu yang lain nggak semangat kan malu.
Ya. Tapi kalau orang ngantuk juga menular. Kan saya pernah sering bilang, carilah alasan-alasan untuk semangat dalam kebaikan. Karena semangat, karena malas itu nggak perlu dicari alasannya. Jadi semangat itu menular, ngantuk juga menular, gitu tuh. Rajin itu menular, ya, malas juga menular. Maka lebih baik kita menularkan yang positif atau negatif. Positif. Nah, maka di sini wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dan gembiralah kamu ya memperoleh surga, gitu tuh. Jadi yang diperintahkan ini orang beriman tuh gembira, absiru, gembira. Pakai sini ya. Wa absiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan memperoleh surga yang telah ditunjukkan kepadamu. Yang terakhir kami sampaikan bahwa terkait dengan orang yang beriman, Allah itu akan melindungi. Nahnu aulia ukum fil hayati dunya wa fil akhirati walakum fiha matas tahi anfusukum walakum fiha ma tada'un. Jadi kalau pernah di sini kita itu yakin Allah yang melindungi. Saya masih ingat sekali seorang Umar bin Abdul Aziz ketika mau meninggal. Itu ditanya semua. Orang-orang anak-anak ditanya semua. Jadi ketika mau mati itu ditanya. Kalau aku meninggal, maka seluruh isinya hartanya ya itu diminta untuk mengurusnya gitu ya. Allah berfirman, kalau kamu sholih, maka Allah berfirman, Allah akan menjadi pelindung. Nahnu auliya'ukum fil hayati dunya wa akhirah walakum fiha matastahi anfusukum walakum fiha matada'un. Ini adalah satu ayat yang disampaikan Umar bin Abdul Aziz kepada anaknya ketika mau meninggal. Umar bin Abdul Aziz ini salah satu khalifah yang pada saat masanya itu nggak ada seorang mustahik. Jadi dia seluruhnya masyarakatnya itu adalah sejahtera. Tapi dia itu orang yang dikatakan juga tidak begitu kaya gitu. Negaranya kaya tapi dia nggak kaya, coba. Luar biasa itu zuhudnya dia. Maka kalau kalian hari ini solih, saya yakin kalau kamu solih, Allah akan melindungi kamu. Tapi kalau tidak solih, maka aku tidak tahu. Pernah dengar yang namanya Nabi Khidir? Nabi Khidir itu merobohkan bangunan. Ya, kenapa dirobohkan? Di sana disebutkan Nabi Khidir adalah bangunan ini kenapa kok malah dirobohkan, kemudian dibangun kembali, gitu tuh. Kata Nabi Khidir di sana adalah ini adalah hartanya milik anak yatim, ya, milik anak yatim. Tapi bukan anak yatim ya. Di sini adalah ada namanya bapaknya itu solih, orang tuanya itu solih. Jadi panjenengan kalau jadi orang solih jangan khawatir, anaknya panjenengan akan dijaga oleh Allah. Seperti Nabi Khidir ini membangun kembali. Jadi Abu Huma solihah, kata Nabi Khidir, bapaknya adalah, orang tuanya adalah solih, maka harta anak yatim dijaga. Sebenarnya kalau seandainya harta di sini di bawahnya ada harta karun gitu. Seandainya masyarakat tahu ini ada harta karun, ya kan? Kira-kira gimana? Direbut masyarakat kan? Tapi karena di sini ada bapaknya solih, ibunya solih, solihah, maka anaknya dijaga. Jadi sampean jangan usah khawatir. Jadi orang soleh itu artinya nggak usah khawatir, anaknya disolehkan juga nggak ada khawatir. Gitu. Makanya di sini wa basyiru, gembira saja. Jadi orang soleh itu, jangan ada yang sedih. Sekarang termasuk di sini nih diberikan amanah. Gembira nggak Bu Nur Habibah? Gembira saja. Di sini gembira, di sana gembira. Di sini senang, di sana itu lagunya itu kan ya, maksudnya itu di sini memang diperintahkan gitu, absiru, gembira saja, jangan memulai sesuatu hari dengan kesedihan. Kemudian sedih, bimoli, bibir monyong 5 cm. Kemudian emosi gitu kan ya. Akhirnya yang muncul itu apa? Makanya ada yang bilang sial aku hari ini. Oh, orang mengatakan sial ya sial. Ada namanya istilahnya itu di dalam Quran itu jelas, jadi sangat jelas. Jadi tidak boleh kita ini semua yang kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan juga akan dibalas dengan keburukan. Nanti bagaimana yang disampaikan Pak
Subur tadi, man amila sholiha fali nafsih wa man asaa fa'aliha wa ma rabbuka bidzalamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka pahala untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka atas dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Tuhan menganiaya hamba-hambanya. Orang bilang itu hukum karma, di sini ada sebenarnya, bukan karma, sudah ada ya. Orang bilang sesuai dengan amal perbuatan masing-masing lainnya itu. Jadi maka kita betul-betul absiru, berbahagia, bergembira, bersenanglah mendapat amanah. Tidak semua mendapatkan amanah. Insyaallah hari ini semua dengan bahagia, gembira akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.